Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update untuk Bitcoin ya, karena kita bisa perhatikan Bitcoin sedang mengalami penurunan. Nah, di video kali ini saya akan update berdasarkan analisis Elliott Wave yang sebenarnya saya sudah buat lumayan lama ya untuk analisis ini. Nah, ini merupakan time frame weekly dari Bitcoin, dan kalau saya gambarkan wave pattern-nya, ini merupakan wave 1 ya, yang ada di atas ini, kemudian wave 2-nya jatuh ke area 3000-an, kemudian wave 3-nya kemungkinan besar sudah ada di area 63.000 ini. Nah, sekarang kita sedang berada dalam satu transisi wave 4 ya. Dan untuk wave 4-nya sendiri, saya melihat kita masih ada potensi penurunan ke area base yang ada di sini ya. Jadi ada sekitar 30.000 sampai 40.000. Itu masih sangat mungkin untuk terjadi untuk wave 4-nya. Nah, setelah dari wave 4 ini, kita baru mengekspektasikan kenaikan minimumnya ke 80.000 USD, dan untuk maksimumnya kita bisa naik sampai 100.000 USD. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi secara long term memang saya masih melihat satu tren yang bullish ya, walaupun secara short term ini kita masih berpotensi untuk turun. Nah, jadi buat teman-teman yang masih trading di spot, menurut saya akumulasi idealnya itu ada di area 30.000 sampai 40.000 ya. Jadi kita bisa tunggu dulu sampai Bitcoin jatuh ke arah sana. Nah, dari sana kita bisa coba akumulasi untuk altcoin yang lainnya. Nah, kalau saya perhatikan, ini memang masih ada range mungkin 20-an persen ya. Jadi ini masih lumayan besar. Kalau Bitcoin turun sekitar 20-an persen, altcoin ini juga masih ada potensi penurunan, kalau saya perhatikan. Nah, tapi memang bakal ada beberapa altcoin yang mengalami kenaikan ya. Terutama ketika altcoin tersebut memang ada news yang bagus, ya dia bisa saja mengalami kenaikan ketika Bitcoin turun. Oke, sekarang saya akan coba perhatikan di time frame daily. Oke, kita bisa perhatikan ya di time frame daily ini, kita sudah mulai berada di area support. Sebenarnya skenario ini sudah saya gambarkan dari bulan April kemarin ya, karena kalau saya perhatikan, yang terjadi di sini ini merupakan pola dari rising waves. Dan ini biasanya sering terjadi di wave 5. Nah, jadi wave 5 yang saya maksud di sini, ini merupakan akhir dari wave 3 ya. Karena kalau kita tahu, di dalam wave 3 ini bakal ada 5 wave. Nah, akhir dari wave 3 ini juga setara dengan wave 5 yang terjadi di sini. Dan sekarang yang kita perhatikan ini merupakan ABC corrective wave, di mana untuk target minimum ABC corrective wave-nya itu ada di area 1,618 extension ya. Nah, ada di area 39.000 ini. Jadi area 39.000 ini merupakan area di mana ketika harga menyentuh area tersebut, kita bisa mengekspektasikan sedikit pemantulan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi untuk target maksimum wave 4-nya, kita bisa ekspektasikan penurunan sampai ke area 29.000 sampai 30.000. Nah, sebenarnya untuk skenario yang terjadi saat ini sudah saya gambarkan dari bulan lalu ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, ini saya buat di tanggal 23 April, di mana saat itu Bitcoin sedang mengalami penurunan yang cukup dalam. Dan saya katakan kemungkinan besar kita berpotensi naik menuju ke area 60.000 sebelum penurunan terjadi. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Jadi yang terjadi ini cukup mirip dengan analisis saya di bulan lalu. Nah, kalau kita perhatikan memang dari tanggal 25 sampai 26 kemarin dia mulai mengalami kenaikan, dan setelah itu dia langsung mengalami penurunan. Nah, sebenarnya ini sudah sesuai dengan analisis kemarin. Ini juga saya ada post di Telegram. Nah, jadi untuk selanjutnya saya akan mengekspektasikan penurunan ke 39.000. Nah, karena support yang hari ini merupakan support yang lumayan kuat, kita bisa saja mengalami sedikit kenaikan dulu. Mungkin retest ke area trendline di sini sebelum penurunan terjadi. Jadi, skenario ini juga bisa terjadi ya. Nah, tapi kalau support ini gagal ditahan, kemungkinan besar kita bisa langsung turun ke area 39.000. Dari sana baru saya ekspektasikan pemantulan. Oke, jadi 39.000 ini merupakan target minimum untuk Bitcoin ya. Dan untuk target maksimumnya, kalau saya perhatikan kita berpotensi untuk turun ke 30.000. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang saya akan analisis koin Qtum ya. Oke, kalau kita perhatikan untuk koin Qtum ini memang dia masih mengalami satu tren yang bullish ya. Nah, kita bisa perhatikan, ini saya bisa gambarkan satu trend line. Nah, area trend line ini bisa jadi area yang cukup penting ya, karena kalau Bitcoin mengalami penurunan, kita bisa saja turun ke area sini. Nah, tapi masih ada satu trend line lagi sebelum
Qtum jatuh ke area tersebut. Ini merupakan trend line kedua yang bisa saya gambarkan ya. Jadi untuk support pertama Qtum itu ada di area sekitar $15 dan itu bakal menjadi area yang cukup bagus buat kita akumulasi. Dari sana kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan ya. Nah, saya akan ekspektasikan kenaikan minimum ke area 22 lagi. Nah, dari sini nanti kita bisa perhatikan lagi price action-nya. Apakah dia mau mengikuti Bitcoin untuk melanjutkan penurunan, atau malah dia mau melanjutkan kenaikan. Nah, ini kita bisa analisis lagi mengenai news yang ada nantinya. Kemudian kita bisa lihat juga price action yang terjadi. Apakah price action-nya banyak wick seperti di sini, atau price action-nya itu lebih solid. Nah, kalau price action yang lebih solid, seperti body candle ini, kita bisa ekspektasikan kenaikan ke area yang lebih tinggi. Tapi kalau price action-nya banyak wick seperti ini, kita bisa ekspektasikan penurunan. Nah, karena kita bisa perhatikan ya, untuk Qtum sendiri, setiap kali ada wick yang lumayan panjang, itu kita bisa ekspektasikan adanya reversal dari satu trend. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisis Qtum. Overall, untuk trendnya masih bullish. Jadi kita masih bisa akumulasi, dan area akumulasi idealnya ada di sekitar area 15,5 sampai $16. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin Cardano ya. Nah, untuk Cardano sendiri kita bisa perhatikan ya, pergerakannya itu lumayan beda dari Bitcoin ya. Ketika Bitcoin mengalami penurunan, Cardano ini malah mengalami kenaikan. Dan dari kemarin saya juga sudah sebutkan ya, kalau target Cardano ada di area $1,9. Dan ini sudah dicapai, bahkan dia sudah naik ke area yang lebih tinggi ya. Ini sudah terjadi rejection di area 2,272 sampai 2,414 extension. Nah, setelah terjadi rejection, kita bisa perhatikan candle yang terbentuk semalam ini merupakan candle dari bearish engulfing. Jadi setelah candle ini muncul, kita bisa ekspektasikan sedikit penurunan. Nah, kalau saya analisis berdasarkan Elliott Wave ya, kita sekarang sudah berada di wave 5. Nah, ini merupakan analisis Elliott Wave-nya, di mana saat ini kita berpotensi melihat ABC corrective wave. Untuk A wave-nya kemungkinan besar bisa berakhir di sini, dan kita akan melihat sedikit wave B dan wave C. Nah, jadi area akumulasi Cardano itu ada di base yang ada di sini, di area sekitar 1,6 sampai 1,77. Nah, jadi kita bisa coba akumulasi kembali. Kalau ketinggalan, kita akumulasi di area sana. Setelah itu, baru kita mengekspektasikan kenaikan. Menurut saya untuk Cardano sendiri, kemungkinan besar pergerakannya bisa beda dengan Bitcoin ya. Karena kemarin dia juga sudah sideways lumayan lama. Dan dalam beberapa minggu ke depan juga ada beberapa news yang bagus ya untuk Cardano. Jadi kita mungkin bisa ekspektasikan kenaikan. Tapi entry idealnya kita bisa entry di area 1,6 sampai 1,7 ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya analisis untuk Cardano. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin XRP ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk XRP ini, dia juga tidak mengalami penurunan yang cukup berarti ya. Kalau saya perhatikan, kemungkinan besar XRP akan melanjutkan wave 5-nya dalam beberapa waktu mendatang. Kalau saya ukur untuk wave 5-nya, target kita yang minimum ada di area 2,6. Jadi harusnya area 2,6 ini akan dicapai dalam beberapa waktu mendatang. Walaupun di candle hari ini kita bisa perhatikan terjadi rejection di resistance, jadi mungkin saja kita masih melihat sedikit koreksi lagi atau sedikit sideways lagi di range sini sebelum kenaikan terjadi. Nah, jadi ini dia mungkin bisa mengikuti Bitcoin dulu ya. Walaupun kemungkinan besar kalau Bitcoin turun dalam, dia tidak akan turun begitu dalam. Untuk maksimum penurunan XRP kalau saya perhatikan dia cuma bisa turun sampai area $1 ini. Karena dia juga masih belum mengalami kenaikan yang lumayan banyak ya. Kalau kita bandingin dengan koin-koin lain. Jadi saya akan lebih ekspektasikan sideways di area range ini dulu sampai beberapa waktu tertentu. Setelah itu kita berpotensi untuk breakout dari area 1,65 ini dan melanjutkan kenaikan ke area 2,6 ini. Jadi menurut saya untuk potensi XRP ini masih lumayan besar ya. Jadi ini masih kita bisa manfaatkan. Nah, tapi saran saya mungkin kita bisa buy di area support sekitar 1,28 atau kita bisa buy ketika breakout terjadi. Tapi breakout-nya harus dengan full body candle ya, tidak boleh dengan wick seperti yang ada di sini. Karena tadi dia juga sempat mencoba untuk breakout, tapi masih terjadi rejection yang lumayan kuat. Dan ini dia mencoba untuk jatuh kembali. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan ya untuk XRP ini.
secara tren besar saya masih lumayan bullish untuk SRP ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk analisis kali ini. Buat kalian yang mau join di channel Telegram saya, kalian bisa langsung join melalui link di deskripsi video ini. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.